وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi sa'ir sholihin fid dharaini amin. Walil khafdi thalathu alamatin. Bagi khafat itu ada 3 pertanda. Yang pertama al-kasratu kasrah. Yang kedua wal ya'u ya. Dan yang ketiga wal fathatu fathah. Alamatul khafdi, adapun pertanda bagi khafat itu salasun, itu ada 3. Wahidatun minha, satu dari yang 3 itu asliyatun, yaitu pertanda asli. Wahiyal kasrotu, dan yang asli itu adalah kasroh. Kalau kita mengatakan khafat itu baris apa, maka jawaban kita adalah khafat itu baris kasroh. Namun ada 2 lagi, yaitu ya dan fathah, itu adalah sebagai pengganti daripada kasroh. Nahu contoh marartu bi Zaidin, saya berjumpa dengan si Zaid. Ba di sini yaitu huruf jar. Adapun fungsi huruf jar adalah apabila dia masuk kepada kalimat isim, maka isim itu wajib dikhafatkan. Dan pertanda khafat itu ada 3, kasroh, ya, fathah. Namun pada lafaz Zaidin, bi Zaidin, di sini menggunakan pertanda khafatnya yaitu kasroh, dikarenakan Zaidin itu adalah isim mufrad. Wasnani, adapun 2 dari pertanda khafat itu, yang 2 di situ adalah yang dimaksud ya dan fathah. Naibani anha, pengganti keduanya itu daripada kasroh. Yang pertama pengganti itu wahiyal ya'u, dianya yang pertama ya. Nahu contoh marartu bi akhika, saya telah berjumpa dengan saudaramu. Yang kedua wazaidaini, marartu bi zaidaini, saya telah berjumpa dengan 2 orang si Zaid. Atau wazaidina, berarti kalau kita gabungkan marartu bi zaidina, saya telah berjumpa dengan beberapa si Zaid. Adapun pengganti yang kedua, pengganti daripada kasroh, yaitu fathah. Wal fathatu fathah. Nahu contoh marartu bi Ibrahim, saya telah berjumpa dengan Ibrahim. Kemudian musannif melanjutkan menjelaskan tentang pertanda khafat kasroh. Fa ammal kasrotu, maka adapun kasroh, fatakunu alamatan lil khafdi, menjadi kasroh itu pertanda bagi khafat fi thalathati mawadi'a, pada 3 tempat. Yang pertama fil ismil mufradi al-munsarifi, pada isim mufrad yang bertanwin. Yang kedua wajam'it taksiril munsarifi, pada jamak taksir yang boleh bertanwin. Yang ketiga wajam'il muannatsis salimi, pada jamak muannatsis salim. Fal ismul mufradu, maka masuk pada misal kasroh menjadi pertanda bagi khafat yang pertama pada isim mufrad. Nahu contoh marartu bi Zaidin wal fata, saya telah berjumpa dengan si Zaid dan pemuda. Yang kedua wajabut taksiri, kasroh menjadi pertanda bagi khafat yang kedua itu jamak taksir. Nahu contoh marartu bir rijali, saya telah berjumpa dengan beberapa laki-laki. Wal usar wal hunudi, saya telah berjumpa dengan beberapa hindun. Yang ketiga wajam'ul muannatsis salim, kasroh menjadi pertanda bagi khafat yang ketiga yaitu jamak muannatsis salim. Contoh marartu bil hindati,
Saya telah berjumpa dengan beberapa Hindun. Wal munsarifu, adapun yang dimaksud dengan munsarif, tadi sebelumnya ada penjelasan yaitu isim mufrad munsarif, jamak taksir munsarif. Maka musannif di sini menjelaskan wal munsarifu, adapun makna munsarif itu allazi, yaitu yang yaqbalu sarfa, isim yang menerima dia akan tanwin. Wasarfu, adapun sarfu itu adalah huwa tanwinu. Sarf itu adalah dianya tanwin. Berarti kesimpulannya adalah adapun munsharif itu maknanya isim yang boleh menerima akan tanwin. Karena nanti ada beberapa isim yang tidak boleh menerima tanwin yang dikenal dengan ismul lazi la yansharif, isim yang tidak boleh bertanwin. Wal asma'i, adapun bagi isim-isim itu allati taqbalu tanwina, yang menerima dia akan tanwin. Wal asma'i, maka bagi isim-isim itu allati yang taqbalu tanwina, yang menerima dia akan tanwin, atau la taqbiluhu, atau tidak menerima dia akan tanwin, alamatun, itu ada tanda-tandanya, ta'rifu biha, yang harus engkau kenal dengan tanda-tanda itu, tatlubu, yang engkau cari, minal mutawwalati, dari kitab-kitab yang besar. Kemudian wa ammal ya'u, jadi pertanda khafat tadi ada 3, kasroh, ya, dan fathah. Kasroh menjadi pertanda bil khafat ada 3, isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Kemudian lanjut yang kedua yaitu ya. Wa ammal ya'u, adapun ya, fatakunu alamatan lil khafdi, menjadilah ya itu pertanda bagi khafat fi salasati mawadi'a, pada 3 tempat. Yang pertama fil asma'il khamsati, pada asma'il khamsah. Yang kedua wat tasniyati, yaitu pada tasniyah. Yang ketiga wal jam'i, dan yang ketiga jamak muzakkar salim. Yakni maknanya anna hazihil mawadi'a, sesungguhnya tempat-tempat ini, as-salasata, yang 3, takunul ya'u fihi alamatan al-khaddi, maka adalah yaitu pada tempat yang 3 tadi menjadi pertanda atas khafatnya, niabatan, sebagai pengganti anil kasroti, daripada kasrah. Fal asma'ul khamsatu, maka contoh yang pertama ya menjadi pertanda bagi khafat yaitu pada asmaul khamsah. Contohnya marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa zimalin. Maror itu fi'il madi, tu menjadi fa'ilnya, ba huruf khafat. Salah satu fungsi daripada huruf khafat adalah mengkhafatkan kalimat isim yang dimasukinya. Maka adapun pertanda khafatnya pada kalimat abika bi abika, pertanda khafatnya adalah ya. Kenapa menggunakan ya? Karena abika itu adalah asmaul khamsah. Maka kesimpulannya asmaul khamsah apabila menempati tempat khafat, maka pertanda khafatnya adalah ya. Di sini pun dijelaskan faqulluha, maka tiap-tiap semua itu, misal asmaul khamsah majrurotun, itu dijarkan bil ya'i, dengan ya. Wa alamatu jarri fiha, adapun pertanda jar fiha pada misal-misal tersebut, al ya'u adalah ya, niabatan, sebagai pengganti anil kasroti, daripada kasroh. Yang kedua, ya menjadi pertanda bagi khafat yang kedua yaitu tasniyah bimakna musanna. Tasniyah itu sama maknanya dengan musanna. Nahu contoh, marartu bizaidaini, saya telah berjumpa dengan 2 orang si Zaid. Maka dijelaskan di sini fazaidaini, adapun kalimat zaidaini majrurun, itu dijarkan bil ba'i, oleh ba, yang mana ba itu huruf khafat. Wa alamatu jarri, adapun pertanda jar fihi padanya itu, pada misal bizaidaini, al-ya'u adalah ya, al-maftuhu, yang dipatahkan yaitu ma qablaha, baris sebelum ya, al-maksuru, dan dikasrokan
ma ba'daha baris setelah ya. Niyabatan anil kasrati sebagai pengganti daripada kasrah. Wan nunu adapun nun yang terdapat pada misal zaidaini, nunnya itu iwadun itu adalah sebagai pengganti anit tanwini daripada tanwin fil ismil mufradi ketika berbentuk isim mufrad. Yang ketiga wal jam'u, jamak. Maksud di sini adalah jamak muzakkar salim. Ia menjadi pertanda bagi khafat. Tadi ada 3 tempat. Yang pertama yaitu asmaul khamsah, yang kedua musanna, dan yang ketiga itulah jamak muzakkar salim. Nahu contoh marartu bizaidina. Maka fazaidina, kalimat zaidina itu majrurun bil ba'i, itu dijarkan oleh ba. Karena ba itu huruf khafat. Setiap huruf khafat apabila masuk ke sebuah kalimat isim, maka isim itu wajib dikhafatkan. Wa alamatu jarrihi, adapun pertanda jarnya pada kalimat zaidina al-ya'u, yaitu adalah ya. Al-maksuru, yang ya itu dikasrohkan qablaha, baris sebelum ya. Al-maftuhu, dan difatahkan ma ba'daha, baris sebelum ya. Wan nunu, dan adapun nun yang terdapat pada misal zaidina, nunnya itu iwadun sebagai pengganti anit tanwini daripada tanwin fil ismil mufradi pada ketika bentuk isim mufrad. Terus yang ketiga, pertanda khafat yang ketiga yaitu fathah. Wa ammal fathatu, adapun fathah, fatakunu alamatan lil khafdi, menjadilah fathah itu sebagai tanda bagi khafat fil ismil ladzi la yansarifu, pada isim yang tidak boleh bertanwin. Yang mana kita sudah mengetahui tadi, isim itu ada yang menerima tanwin, ada isim yang tidak bisa menerima tanwin. Yakni man annal ismal ladzi la yansarifu, sesungguhnya isim yang tidak boleh menerima tanwin itu innama, hanya yu'rafu khafduhu, diketahui khafatnya, iza, apabila dakhala alaihi, masuk atasnya amil khafdi, yaitu amil yang mengkhafatkan, bil fathati, dengan pertanda khafatnya itu adalah fathah. Fayakunu, maka jadilah majrurun bil fathati, kalimat yang dimasuki oleh huruf khafat itu dijarkan dengan fathah, niyabatan sebagai pengganti anil kasrati daripada kasrah. Nah, contoh marartu bi ahmada wa ibrahima. Maka pada misal marartu bi ahmada, marur itu fi'il madi, tu adalah fa'il, ba huruf khafat, yang mana fungsi huruf khafat adalah mengkhafatkan isim yang dimasukinya. Nah, berbeda daripada misal ini, adapun pertanda khafat bi ahmada adalah fathah, tidak kasroh. Alasannya karena ahmada ini adalah termasuk isim yang tidak boleh bertanwin, tentu ada penyebabnya. Beberapa ilat daripada ilat yang 9. Adapun ilat penyebab isim ini tidak boleh bertanwin adalah pertama, dia itu nama, yang kedua berwazan fi'il. Dan itu ada pembahasan khusus tentang ismul ladzi la yansharif. Wa Ibrahima faqa kullu minhuma, maka tiap-tiap daripada misal keduanya itu, misal bi ahmada dan wa Ibrahima, majrurun itu dijarkan bil ba'i oleh ba, wa alamatu jarrihi, tetapi adapun pertanda jarnya al fathatu, yaitu fathah, bukan kasroh, bukan ya, tapi pertanda khafatnya adalah fathah, niabatan sebagai pengganti anil kasroti daripada kasroh. Li'annahu, karena sesungguhnya ismu la yansarifu itu adalah isim yang tidak boleh bertanwin. La yunawwanu, tidak ditanwinkan. Li'anna sarfa, sesungguhnya sarfa itu adalah huwa tanwinu, adalah tanwin. Wal asma'il la yansarifu, dan adapun bagi isim-isim yang tidak boleh bertanwin itu aksamun, ada bahagian-bahagian, kasirotun, yang banyak, walahu, maka baginya itu hududun, ada takrib-takribnya atau ada batas-batasannya, wa alamatun, dan adapun pertanda-tandanya, yu'rafu biha, diketahui dengan tanda-tanda itu, tatlubu, yang kau cari atau engkau pelajari, minal mutawwalati, dari kitab-kitab yang besar. Fa innal mubtadi'ina, sesungguhnya orang
Sesungguhnya seorang pemula yang belajar ilmu nahu, yakfihi, cukuplah baginya, fi awal amri, pada permulaan yang harus dia pelajari, ayyatasawwaruhu, cukup tergambar pada otak orang yang pemula itu ijmalan secara umum, mengenali ismul lazi la yansharif pada kitab ini. Namun ketika kita ingin memahami ismul lazi la yansharif begitu mendetail, tentu kita buka dari kitab yang lebih besar daripada kitab ini, atau pembahasan yang besar tentu di beberapa kitab nahwu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.